Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kembali kita akan melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu melalui kajian online. Wargi-wargi yang dimuliakan Allah, untuk kajian online pada malam ini kita akan mengambil tema menjemput Baitullah. Wargi-wargi yang dimuliakan Allah, semua umat Islam tentunya mendambakan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik yang sudah melaksanakan, tentu mereka ingin mengulanginya lagi, ingin melaksanakannya lagi. Apakah lagi bagi wargi-wargi yang belum melaksanakan? Tentu ini menjadi impian, menjadi dambaan, bahkan menjadi cita-cita bagi umat Islam, kita semua yang belum melaksanakannya. Dan tentunya semoga Allah memperkenankan kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Wargi-wargi yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya bagi kita untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini? Karena yang namanya rukun itu satu kewajiban yang mesti dilakukan. Rukun Islam yang kelima tentunya tidak semua orang bisa melaksanakan. Beda halnya dengan rukun Islam yang pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat saum di bulan Ramadan. Insya Allah mayoritas umat Islam itu bisa melaksanakan. Untuk rukun Islam yang kelima ini, semua orang tentu sekali lagi mendambakannya, menginginkannya. Nah, bagi kita yang menginginkan melaksanakan ibadah haji, baik tentunya ada hal-hal yang harus kita ikhtiarkan. Yang pertama, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki dengan iradahnya. Allah bisa memberangkatkan siapapun yang Allah kehendaki. Allah bisa memberangkatkan ke tanah suci orang yang kaya. Allah pun bisa memberangkatkan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji orang-orang yang tidak punya. Karena bagi Allah tidak butuh bantuan uang. Bagi Allah tidak butuh bantuan tenaga siapapun. Karena Allah berkehendak dengan zatnya. Wargi-wargi yang dimuliakan Allah, oleh karena itu siapapun di antara kita yang menginginkan melaksanakan ibadah haji, insya Allah ada langkah-langkah yang tentunya bisa kita upayakan, bisa kita laksanakan untuk menjemput Baitullah. Dalam Al-Quran, surah surah Ali Imran, surah ketiga ayat 97. Dalam petikan ayat itu Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan untuk Allah lah, 'alan nasi hijjul bait, kewajiban bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila. Man bagi siapa orang, istata'a, seringkali kita menerjemahkan istata'a itu dengan mampu, istata'a itu mampu. Nah, nanti kita kaji apa sebetulnya makna dari mampu atau istata'a itu. Bagi siapapun yang mampu melaksanakan ibadah haji itu. Wargi-wargi yang dimuliakan Allah, karena ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang mesti dilakukan oleh manusia yang beriman kepadanya, umat Islam yang beriman kepadanya, maka kita pun harus terketuk, harus semangat untuk melaksanakan rukun Islam ini. Dalam ayat tadi, kewajiban ibadah haji itu hanya untuk Allah bagi siapapun yang istata'a, yang istita'ah, yang mampu. Istata'a dalam kajian bahasa Arab
itu asal katanya ta'atun. Ta'atun artinya taat, patuh. Patuh kepada aturan Allah, taat kepada perintah Allah. Kalau ada kalimat kemudian ditambah dengan alif, sin, dan ta, ista, seperti ta'atun ditambah ista jadi istita'ah, istata'a yastati'u istita'ah. Berarti artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk taat melaksanakan perintah Allah. Wargi-wargi yang dimuliakan Allah, ini ada hal yang penting sekali kita pahami dalam memahami ayat ini. Ketika kita memahami bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah kewajiban atau rukun yang wajib kita lakukan, maka ada tugas bagi kita sebagai umat Islam yang beriman untuk istata'a. Apa tadi istata'a? Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mentaati perintah Allah melaksanakan ibadah haji. Sering sekali di antara kita yang memahami bahwa mampu itu hanya sekedar harta saja. Kenapa kamu belum ibadah haji? Ya, saya tidak punya uang, saya tidak punya untuk bekal, saya tidak punya untuk ongkosnya. Itu sering terjadi dan itu tidak salah. Namun ada hal yang harus kita pahami sebelum kita melangkah kepada yang namanya harta atau ongkos atau uang itu. Yang pertama, wargi-wargi, mari kita pahami ya. Ada langkah-langkah untuk menuju Baitullah, menjemput Baitullah. Karena Baitullah itu menunggu siapapun yang setiap hari, setiap malam kita menghadap ke Baitullah, lillahi ta'ala sholat. Kita sujud menghadap Baitullah, kita bertakbir menghadap Baitullah dalam sholat. Nah, tentunya kita merindukan, ingin datang ke Baitullah yang sebenarnya di sana dalam ibadah haji. Langkah yang pertama yang harus kita yakini dan kita lakukan adalah niatkan yang kuat dalam hati, saya ingin sekali melaksanakan perintah Allah ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Niatkan yang kuat, karena innamal a'malu bin niat, sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niat. Wargi-wargi, ketika kita berniat kebaikan, ingin melakukan kebaikan, maka ingatlah Allah menyuruh malaikat untuk mencatat itu sebagai pahala kebaikan. Dan sebagai ciri dari niat itu kita berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita memiliki waktu-waktu yang luar biasa. Berdoa setiap ba'da salat atau kita sisipkan dalam sujud-sujud ketika salat. Ya Allah, perkenankanlah aku hamba-Mu ini untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Berdoalah terus, berdoalah terus. Wargi-wargi yang dimuliakan Allah, orang yang memasukkan niatnya ke dalam doa berarti niatnya serius. Niatnya benar-benar bukan hanya keinginan belaka, tapi betul-betul adalah keluar dari lubuk hati yang paling dalam bahwa dia ingin melaksanakan ibadah haji. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Insya Allah saat kita berdoa kepada Allah dan doanya itu tulus keluar dari hati yang paling dalam, maka doa kita akan menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berdoa, maka berikhtiar secara fisikly, secara lahiriah. Apa itu? Ya, kita mencari asbab, menabung. Ingat wargi-wargi, nabung itu ada dua. Ada nabung formal, ada nabung yang non formal. Nabung formal, kita punya uang sekitar 25 juta, kemudian kita tabungkan ke bank yang sudah ditunjuk pemerintah dalam menabung haji atau menyimpan ongkos untuk haji. Kemudian kita daftar ke Kementerian Agama. Itu nabung secara formal. Ada nabung yang non formal. Kita nabung di rumah. Kita siapkan satu kenceleng atau celengan, apapun itu namanya. Kita kasih nama kenceleng,
atau tabungan haji dan umroh. Kita niatkan, kita tulis di sana, dan kita sampaikan kepada keluarga. Ibu boleh nyampaikan ke suami, ayah, ibu ini nabung untuk ibadah haji. Sampaikan kepada anak-anak biar mereka tahu bahwa kita punya niat melaksanakan ibadah haji. Sampaikan kepada orang-orang terdekat kita dan minta doanya. Ini tabungan ibadah haji. Berapa kita harus nabung? Silahkan, sekemampuan kita. Berapapun kita punya, silahkan nabung. Mau 2.000 katakanlah, 5.000, 10.000, bahkan kita 100.000 sekali nabung, silahkan. Kapanpun, berapapun kita punya, silahkan nabung. Allah Maha tahu. Berapa banyak orang yang tidak mampu Allah berangkatkan ibadah haji. Insya Allah saat kita nabung berapapun nilai tabungan kita, Allah akan hargai itu. Orang yang berangkat ibadah haji dengan uang yang langsung dia miliki, daftar langsung ke bank, alhamdulillah. Kita pun yang belum punya, kita bisa daftar melalui tabungan di rumah, insya Allah. Warga-warga yang dimuliakan Allah, kemudian jangan lupa kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kita doakan orang-orang yang melakukan ibadah haji, kita datangi, kita silaturahmi, minta doanya kepada orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Sambil berbahagialah hati kita karena saudara kita akan melaksanakan ibadah haji. Saatnya saat-saat ini nih, kita banyak alhamdulillah saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, maka doakan dengan tulus agar mereka sehat walafiat dan bisa melaksanakannya. Dan mintalah doa dari mereka agar kita bisa diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi yang dimuliakan Allah, untuk sementara bagi kita yang mau melaksanakan ibadah haji namun terbatas dengan biaya, lakukanlah niat yang kuat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita habis sholat, kemudian menabunglah di rumah sekemampuan kita, kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang akan berangkat ibadah haji, ikutlah bahagia, dan kalau memungkinkan mintalah doa kepada mereka yang akan ibadah haji. Semoga ini menjadi jalan untuk menjemput Baitullah, dan semoga kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.